Salam sejahtera bagi kita para pecinta Sabda Ilahi. Jumpa dengan saya, Pastor Adrian Tobing, dalam Konsol Santo Yosef Pandan. Saudara-saudariku yang terkasih, pada minggu ini kita telah memasuki minggu biasa yang kedua. Ini berkisah tentang cinta Kristus menjadi jaminan hidup kita dalam keluarga. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya. Sesudah pembuangan, Nabi Yesaya memuji kemuliaan Tuhan yang akan dianugerahkan kepada Yerusalem dan tanah suci. Umat yang terpilih menjadi lambang gereja dilihatnya sebagai mempelai Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana Yesaya bersuka cita bahwa kesetiaan manusia dalam pembuangan tidak terbuang sia-sia. Tetapi justru kesetiaan itu mengikat jalinan kasih antara Allah dengan manusia. Manusia diandaikan menjadi mempelai antara Allah dengan manusia itu sendiri. Dan itulah yang menjamin bahwa keselamatan itu akan selalu mengalir dalam kehidupan manusia yang selalu membuka diri akan kehadiran Allah dalam hidupnya melalui kesetiaan cinta kepada Allah. Dalam bacaan yang kedua, kita diberikan informasi yang luar biasa dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Beragam cara anugerah Allah selalu hadir dalam kehidupan manusia. Kendati pun itu beragam, tapi hanya satu tujuannya, yaitu menjamin relasi antara Allah dengan manusia. Salah satu contoh adalah antara roh dan iman yang dihadirkan oleh cinta Kristus itu sendiri. Cinta Kristus yang luar biasa menjadikan ikatan sumbangan kasih antara Allah dengan manusia. Dengan cinta kasih Kristus yang terbuka dalam kehidupan manusia, maka itu bisa menjamin cinta itu antara manusia dengan Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil lebih menegaskan bahwa cinta Kristus hidup dalam keluarga kita masing-masing. Pengalaman Yesus yang berada dalam pesta di Kana, mungkin kita bisa tahu bahwa ini adalah mujizat yang pertama yang dilakukan Yesus sebelum dia melanjutkan karya-karya keselamatan di dunia. Dalam mujizat yang terjadi ini, salah satu yang luar biasa adalah air menjadi anggur. Mungkin dalam perjalanan mujizat inilah salah satu mujizat yang terjadi dilakukan oleh Yesus yang berbeda dengan mujizat-mujizat yang lain. Ketika Yesus menyelamatkan orang yang buta, banyak orang menyaksikan. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, banyak menjadi saksi atas terjadinya mujizat itu. Ketika Yesus meredakan badai, banyak orang menyaksikan dan melihat anugerah yang dimiliki oleh Yesus itu sendiri. Tapi lain halnya dengan mujizat yang terjadi di pesta di Kana. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, tidak ada yang menyaksikan. Saudara-saudariku yang terkasih, apa pesan yang mau disampaikan kepada kita? Bahwa kehadiran Kristuslah yang sesungguhnya menjamin keluar biasaan dari kedua mempelai. Kehadiran Kristuslah sesungguhnya yang menjamin pujian bagi si pemilik pesta. Karena apa? Pemilik pesta tidak tahu ada mujizat, tapi pemilik pesta merasakan bahwa masih ada anggur terbaik yang selalu mengalir untuk diminum oleh semua undangan yang ada. Mereka tidak bertanya dari mana sumber anggur terbaik, tapi mereka selalu memuji kemuliaan bahwa anggur terbaik selalu mengalir, dan pemilik pesta merasakan bahwa hal yang luar biasa terjadi di dalam pesta. Saudara-saudariku yang terkasih, tema yang disampaikan kepada kita bukan hanya perubahan antara air menjadi anggur, tetapi yang mau disampaikan kepada kita adalah kehadiran Kristus di pesta Kana menjadikan pesta itu menjadi luar biasa. Kehadiran Kristus di pesta Kana menjadikan kedua mempelai dipuji oleh banyak orang. Kehadiran Kristus di pesta di Kana menjadikan si pemilik pesta dibanggakan oleh banyak orang. Karena apa?
masih mengalir anggur terbaik sampai di akhir pesta. Demikian juga dalam keluarga kita. Kita selalu merasa bahwa kita adalah manusia yang lemah. Kita selalu merasa bahwa kita adalah manusia yang jauh dari Allah. Tapi ingat, kehadiran Kristuslah yang utama. Kehadiran Kristus menjamin bahwa kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Bisa kita lihat ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Dia bukan menggunakan tempayan yang luar biasa. Dia tetap menggunakan tempayan tempat pembasuhan kaki. Tetapi dengan air menjadi anggur terbaik, mengubah tempayan itu menjadi tempat anggur yang luar biasa. Demikian juga halnya dengan kita. Kita bisa menjadi hal yang luar biasa, kendati pun kita orang berdosa, kendati pun kita orang yang lemah. Tapi ketika kita membuka diri kepada Kristus, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kehadiran Kristus menjadikan kita menjadi mempelai Allah yang luar biasa, bahwa kita menjadi pilihan Allah. Mujizat itu akan selalu ada karena jaminannya adalah keterbukaan hati kita untuk membuka diri akan kehadiran Kristus dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, baik bacaan pertama, bacaan yang kedua, dan bacaan Injil hanya ingin menjamin kepada kita bahwa kehadiran Kristus menjadikan kita mempelai Allah yang luar biasa. Bagaimana dengan bacaan yang pertama? Kesetiaan itu mengikat jalinan kasih antara Allah dengan manusia. Dalam bacaan yang kedua, Roh dari Kristus itu sendiri memberikan peluang bagi seluruh umat untuk mendekatkan diri akan Allah. Cinta Kristus itu sendiri, keselamatan yang disampaikan oleh Kristus itu sendiri menjamin seluruh umat manusia bisa masuk dalam perkawinan bersama dengan Allah. Demikian juga dalam bacaan Injil yang mau disampaikan kepada kita. Seberapa berdosanya kita, seberapa jauh pun kita dari Allah, ketika kita tetap membuka diri akan kehadiran Kristus, kita akan memberikan yang terbaik. Seperti halnya dalam pesta di Kana, Allah tidak membuat sesuatu yang luar biasa, tetapi Yesus sendiri memberikan anggur terbaik agar si pemilik pesta tetap menjadi mempelai yang luar biasa. Dengan anggur yang terbaik, si pemilik pesta mendapatkan pujian yang luar biasa dari seluruh orang yang menikmati anggur yang terbaik. Kedua mempelai juga menjadi luar biasa karena mereka memberikan yang terbaik bagi seluruh undangan yang hadir. Saudara-saudariku yang terkasih, kita memang sering merasa bahwa ketika kita berdosa, kita sudah jauh dari Allah. Tapi ingatlah, seberapa berdosanya pun kita, seberapa jauh kita dari Allah, ketika kita mampu dan bersedia membuka kehadiran Kristus dalam hidup kita, dalam keluarga kita masing-masing, maka disitulah kita sudah menjadi mempelai Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita diajak untuk membuka hati yang luar biasa agar kehadiran Kristus dalam hidup kita, kehadiran Kristus dalam keluarga kita menjamin kebersamaan kita akan Allah dalam dunia ini. Sehingga kita pada akhirnya bisa bersama-sama dengan Allah untuk menikmati anggur yang terbaik, yaitu jaminan kasih dari Allah. Tuhan memberkati. Terima kasih bagi saudara-saudariku yang terkasih yang tetap setia mendengarkan renungan pada minggu biasa yang kedua ini. Tetaplah juga setia mendengarkan renungan-renungan dari pastor-pastor yang lain di Komsos Santo Yosef Pandan. Mari kita buka hati kita untuk kehadiran Kristus, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang luar biasa. Karena apa? Kehadiran Kristus adalah jaminan bagi kita untuk menemukan Allah. Cinta Kristus jaminan bagi kita untuk memperlihatkan bahwa Allah selalu menyertai kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita membuka hati akan kehadiran Kristus dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudara terkasih, jangan lupa mari kita like, komen, share, dan subscribe. Tuhan memberkati.